البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Perhatikan matan bagian atas itu. Kita lanjutkan ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Kata beliau, qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, wal ilahu ma'nahu al-wali alladhi fihi sir wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wasy-syaikh wa tusammihi al-'amah as-sayyid wa ashbahu dhalik wa ashbahu hadha. Artinya diperhatikan baik-baik. Kata al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wal ilah menurut mereka maknanya adalah al-wali. Jadi ini termasuk hulu, ekstrim, menundukkan kedudukan wali seperti kedudukan Allah Ta'ala. Alladzi bihi sir, yaitu wali yang dia itu memiliki rahasia segala sesuatu. Wa huwa alladzi yusammunahu, yaitu orang yang mereka namakan dengan al-faqir wasy-syaikh, digelari dengan al-faqir wasy-syaikh. Ini biasanya orang sufi, biasanya orang-orang sufi. Wa tusammihil 'amah, dan orang-orang awam menamakan dengan apa? As-sayyid, menamakan dengan as-sayyid. Wa asbahu hadza, dan yang semisal dengan ini. Kalau di Yaman sana itu biasanya kalau as-sayyid itu orang-orang Syiah yang menamakan. Pemimpin mereka, pembesar mereka digelari dengan sayyid. Tapi kalau orang-orang sufi itu menamakan pembesar mereka dengan habib biasanya. Kalau di Yaman sana ya, nah barakallahu fiik seperti itu. Jadi kalau Syiah ma'ruf di sana Sayyid fulan bin Alan, sayyid. Na'am, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, bagian bawah itu diperhatikan syarahnya. As-sufiyah yusammuna al-'abid asy-syaikh. Orang-orang sufi mereka menamakan ahlu ibadah mereka dengan syekh. Ini penamaan mereka lah ya. Jadi ahlu ibadahnya mereka, orang-orang rajin ibadah menurut mereka, versi mereka dinamakan dengan apa? Asy-syaikh. Dinamakan dengan asy-syaikh, seperti itu. Yakni syaikhut tariqah. Maksudnya adalah apa? Syekh tariqah. Ini menurut mereka loh ya, menurut barakallahu orang-orang sufi. Jadi mereka itu punya semacam tingkatan. Nanti tariqah, haqiqah, kemudian ma'rifah. Jadi semacam tariqah, haqiqah itu masih bisa dikatakan bawah. Nanti kalau udah ma'rifah itu tingkatan tinggi sudah. Tingkatan tinggi yang kata mereka la yu'mar wa la yunha. Enggak dilarang, enggak diperintahkan. Bebas. Pembebanan syariat enggak ada lagi. Mau salat enggak salat, bebas. Wali katanya. Allahul musta'an, itu versi mereka lah ya. Kita lihat di sini. Alladzi ya'khuduna anhu dinahum, yang mereka mengambil agama mereka. Waladzi ya'khud an syekh tariqah yusammunahu al-murid. Ini kita baca pada waktu yang lalu ya. Kita ulang dikit masalah. Yang mereka menamakan dengan nama murid. Jadi al-murid ini, na barakallahu fiik, yang ngambil dari syekh tariqah tadi dinamakan dengan murid. Namanya apa? Murid. Wa yakunu ma'a syaikhi kal mayyit baina yadayil ghasil. Pada pertemuan yang telah lalu kita sebutkan juga di sini,
Jadi mereka bersama syekhnya, bersama gurunya itu bagaikan mayit yang ada di hadapan orang yang sedang memandikannya. Bergerak atau tidak mayit itu? Enggak bergerak. Jadi apa aja nurut itu loh. Paham ya? Jadi orang ini di hadapan gurunya, di hadapan sayyidnya itu bagaikan mayit. Digerakkan apa aja diam. Suruh apa aja mau gitu loh. Jadi pahami ya? Laisa lahu an ya'taridha bi syai', tidak ada bagi dia untuk mengkritik sedikit pun. Nolak, mengkritik, menolak itu enggak ada. Jadi bagaikan apa? Mayit yang ada di hadapan orang yang sedang memandikannya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu keadaannya. Kita lihat bawahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atsabahullah wa hum yusammuna syaikhahum as-sayyid. Nah, mereka ini murid ini menamakan guru mereka dengan sayyid. Ini masuk dalam istilah-istilah orang sufi juga ya. Wa yusammunahu asy-syaikh, dan mereka juga menamakan dengan asy-syaikh. Asy-syaikh fulan bin alam. Fala budda an tubayyi'ahu wa tusallim lahu amrak. Kata beliau, maka harus engkau membaiatnya, berbaiat terhadap sayyid tadi itu dan menyerahkan semua urusanmu kepadanya. Bayangkan itu, tunduk kepada sayyid tadi. Fala ta'tarid wa la tukhalif fi syai'. Maka jangan engkau mengkritik, jangan engkau menolak atau menentang atau menyelisih sedikit pun. Wa illa fa innaka la takunu muridan ma'ahu. Kalau masih menentang, masih ngayal dengan sayyid tadi, maka engkau bukan murid. Maka engkau bukan apa? Murid bersama orang tadi. Ini murid ini istilah orang yang mengambil ilmu dari syekh thariqah namanya murid. Paham ya? Gurunya namanya sayyid. Jadi kalau muridnya ini enggak taat, enggak nurut dengan sayyid tadi, tidak dikatakan murid. Muridun bahasa Arab ya. Naam. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, bagian atas itu matanya lagi. Wa dzalika annahum yadunnun anna Allah ja'ala al-khawasil khalqi 'indahu manzilatun yarda an yaltaji'a insanu ilaihim. Ini bahaya sekali ini. Kenapa demikian? Dikarenakan yang demikian itu mereka menduga atau menyangka, yadunnun, mereka beranggapan annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala ja'ala, telah menjadikan li khawasil khalqi, menjadikan untuk makhluk-makhluk yang khusus, indahu, di sisi Allah Ta'ala, manzilah, punya kedudukan. Lihat ini. Jadi mereka menduga, menyangka, beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dari kalangan makhluk-makhluknya itu orang-orang khusus yang dia punya kedudukan, yarda an yaltaji al-insan ilaihim, yang dia ridha kalau manusia itu kembali kepada mereka. Luju, kembali artinya. Al-yaltaji itu maksudnya kembali. Wa yarjuhum wa yastaghitsu bihim, dan juga beranggapan bahwasanya Allah telah menjadikan dari kalangan makhluk ini orang khusus yang apa? Yang seseorang bisa berharap kepada mereka dan beristighatsah kepada mereka. Wa yaj'aluhum wasitatan bainahu wa bainallah, ini syahidnya. Dan juga mereka beranggapan bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan antara mereka dan antara Allah wasilah, wasitah, perantara. Jadi kalau minta enggak mau langsungan, lewat perantara dulu. Kata mereka, alasannya kenapa kalau lewat perantara? Kami ini orang-orang kotor, banyak dosanya, enggak mungkin minta langsung, lewat perantaranya. Perantara untuk mereka siapa? Orang-orang soleh atau wali versi mereka. Paham ya? Jadi kalau minta langsung enggak mau mereka. Ya Allah, ya Rahman, enggak mau. Ya fulan bin alan, tolong berikan kami syafaat agar kami nanti diselamatkan, macam-macam seperti itu. Nah, ternyata wasitah seperti itu enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Karim, ayat yang sering antum dengar, itu kalau minta langsung kepada Allah Ta'ala enggak perlu pakai perantara. Jangan disamakan dengan apa? Manusia. Raja mungkin, presiden mungkin, orang kalau rakyat sipil minta langsung presiden, itu biasanya kan nggak direspon, misalkan ya, lewat bawahannya, lewat menterinya, lewat perwakilannya. Nah itu manusia. Tapi kalau Allah Ta'ala beda, jangan disamakan. Nah mereka mengkiaskan tadi itu. Kita aja kalau minta pada raja perlu apa? Perlu perantara. Masa kepada Allah Ta'ala kita langsungan? Ini gagal pahamnya mereka di sini. Justru Allah Ta'ala senang yang langsungan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Langsungan kan? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina
yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku. Langsungan atau pakai perantara? Langsungan. Astajib lakum, niscaya akan kabulkan untuk kalian. Langsungan, tanpa perantara loh ya, tanpa perantara. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, perhatikan, sombong, tidak mau beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah taala? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta langsung kepada Allah taala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsungan tanpa perantara. Jangan disamakan seperti apa? Manusia. Kalau manusia memang raja, pemimpin, presiden, itu biasanya rakyat sipil mau minta langsung, itu biasanya nggak direspon, biasanya lewat bawahan-bawahannya, menteri-menterinya, wakil-wakilnya, atau yang semisalnya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beda. Jangan disamakan. Kita lihat barakallahu fik bawahnya itu, qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah, yaqulun, mereka mengatakan innallaha ja'ala minal khalqi khawwasa yazuzul iltija ilaihim. Ini pemikiran yang gagal nih, berbahaya sekali ini. Mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari kalangan makhluk ini khawas. Apa itu khawas? Orang-orang khusus. Jadi khawas artinya orang-orang khusus. Jadi Allah taala menjadikan dari kalangan makhluk ini ada orang-orang khusus. Yazuzul iltija ilaihim, yang diperbolehkan orang kembali kepada mereka. Bayangkan itu. Ini menurut versi mereka ya, versi orang sufi yang semisalnya. Jadi Allah taala meletakkan orang-orang khusus gitu. Wa du'a'uhum wal istighatsah bihim, dan diperbolehkan juga berdoa kepada mereka dan beristighatsah kepada mereka. Ala annahum syufa'a indahu wa yuqarribuna ilaihi. Dengan catatan bahwasanya mereka-mereka ini, orang-orang ini yang kata mereka khawas, orang-orang khusus ini, mereka jadikan syufa'a, perantara, pemberi syafaat. Dan mereka mendekatkan diri kepada orang tadi. Jadi mereka mengatakan kami enggak layak, kami enggak pantas, kami orang yang penuh dengan dosa, berlumuran dengan kesalahan, berlumuran dengan dosa, kami enggak mungkin minta langsung, harus melalui wali fulan atau syekh fulan atau sayyid fulan, ya seperti itu. Dengan alasan apa? Sebagai jembatan, wasilah, perantara. Ternyata itu dilarang. Hadzal ladzi hum alaihi, inilah keadaan mereka yang berada di atasnya. La yaqulun innahum syuraka'u lillah. Lihat, halus permainannya. Jadi mereka enggak mau mengatakan sesungguhnya mereka sekutu-sekutu Allah taala. Enggak, mereka bukan sekutu, mereka perantara katanya. Jadi mereka meminta kepada para wali, meminta kepada orang-orang saleh, meminta kepada orang-orang yang baik menurut mereka, kata mereka bukan sekutu-sekutu Allah taala. Mereka ini adalah perantara. Jadi dibikin biar apa? Biar seakan-akan berbau syar'i itu. Bisa dipahami ya? Mereka ini hanya perantara wasaid katanya, padahal syirik. Minta tidak langsung kepada Allah taala, mintanya kepada makhluk. Alasannya perantara. Kita lihat, bal yaqulun, bahkan mereka mengatakan syufa'a'u indahu wa yuqarribuna ilaihi. Mereka mengatakan orang-orang saleh ini syufa'a, para pemberi syafaat indahu, di sisi Allah taala. Wa yuqarribuna ilaihi, dan mereka-mereka ini bisa mendekatkan apa? Diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ikhtarahum li salahihim wa taqwahum, kata mereka, dikarenakan Allah taala memilih mereka. Sebabnya apa? Sebabnya karena kesolehan mereka dan juga takwanya mereka. Ini versi mereka loh ya. Jadi jangan sampai barakallahu fiik tertipu dengan apa? Dengan polesan mereka. Mereka poles. Sekutu-sekutu diubah menjadi perantara-perantara. Sehingga nampaknya syar'i padahal apa? Syirik. Allahu musta'an. Fasaru wasa'ita bainal ibad wa bainallahi azza wa jalla. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Akhirnya mereka menjadilah wasa'it perantara-perantara, dijadikan perantara antara hamba-hamba dan antara Allah Subhanahu wa taala. Padahal perlu perantara enggak kira-kira? Perlu enggak? Langsungan atau perlu perantara? Langsungan. Orang-orang musyrikin waktu itu, orang-orang jahiliyah, waktu itu mereka ketika ingin tawaf keliling Ka'bah, mereka melepas baju-baju mereka, telanjang. Kenapa? Merasa mereka itu kotor. Merasa mereka itu apa? Kotor. Merasa mereka itu enggak bersih, banyak dosanya. Jadi mereka sebelum tawaf
telanjang mereka. Paham ya? Nah, sampai-sampai mereka mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya. Yang nampak darinya enggak aku halalkan. Maksudnya mereka tujuannya ya tawaf gitu loh. Alasannya apa kenapa lepas baju mereka? Kata baju tersebut baju yang dipakai untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan sehingga enggak layak kalau mengelilingi Ka'bah. Versi mereka seperti itu. Orang-orang jahiliyah dan orang musyrikun waktu itu. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat dikit lagi, perhatikan. Walidzalika yataqarrabuna ilaihim bil ibadat ahya'an wa amwata. Oleh karena itu mereka mendekatan diri kepada barakallahu fik orang-orang yang mereka jadikan perantara tadi itu dengan ibadah-ibadah ahya'an wa amwata, baik yang hidup dan yang mati. Jadi yang hidup pun mereka jadikan perantara, yang mati juga mereka jadikan perantara. Allahul musta'an. Jadi enggak langsung kalau minta, padahal Allah Taala menyebutkan. Barakallahu fik dalam hadis qudsi pun juga sama kan? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiru. Naam. Fastaghfiru aghfir lakum. Ya kan? Artinya apa? Di situ Allah Taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Minta ampunlah kalian kepadaku, aku ampuni. Langsung gitu loh. Enggak usah pakai perantara. Nah, barakallahu fiik. Sudah kita lewati berkali-kali kan? Jadi untuk masalah minta ampunan kepada Allah Taala jangan pernah putus asa. Selama orang itu jujur di dalam meminta ampun, jujur dalam tobatnya, insyaallah biidznillah diterima. Diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar apa? Gunung, seperti itu. Tapi jujur dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir perhatikan wa yaqulun, dan mereka mengatakan innal mutaqarrib ilaihim mislul mutaqarrib ilallah. Allahumma musta'an, menyamakan, lihat ini. Sesungguhnya orang yang sudah mendekatkan diri kepada mereka perantara-perantara ini itu sama halnya seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah Taala. Lihat. Jadi mendudukkan kedudukan orang-orang saleh seperti kedudukan Allah Taala. Syirik atau tidak ini? Syirik. Definisinya apa? Syirik kemarin definisinya sudah kita lewati. Definisi syirik yang paling bagus itu taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan yang selain Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala, disamaratakan itu dalam perkara yang itu apa? Merupakan kekhususan untuk Allah Ta'ala. Sekarang kita mendekatkan diri itu ibadah khusus kepada siapa? Allah Ta'ala. Dan mereka lakukan untuk orang soleh gitu loh. Menyamakan, berarti itu syirik. Allahul musta'an. Man yataqarrab bil syekh yataqarrab lillah. Lihat, barang siapa yang mendekatkan diri kepada syekh, maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka kalau minta itu enggak langsungan, ini anehnya mereka. Padahal sudah jelas dalilnya meminta apa? Menganjurkan untuk langsungan, mereka pakai perantara dulu. Bi hadratis Syekh Fulan bin Alan Abdul Qadir Jailani Al-Fatihah, baru minta macam-macam, baca Al-Fatihah dulu biasanya. Paham ya? Nah, kemudian kadang orang-orang yang sudah jelas-jelas zindik kafir disebut juga. Siapa itu yang biasa disebut mereka itu? Hallaj, Ibnu Arabi, atau macam-macam. Intinya menurut mereka adalah orang yang zuhud, mutasawwif, itu langsung dipanggil-panggil. Allahul musta'an. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Seraya mereka berkata, mereka ini perantara ini adalah para pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah Ta'ala. Lihat ini syubhat. La'ibas syaitan bihim ila hadal had. Setan bermain-main dengan mereka sampai ke tingkatan ini. Tingkatan meminta apa? Meminta syafaat pun apa? Lewat perantara. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka tidak mau minta, berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya apa? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat mengabulkan doa orang yang meminta atau berdoa kepadaku. Maka kembalilah kalian kepadaku. Dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.